Dalam perencanaan, keputusan berperan untuk mencapai tujuan pembangunan dari berbagai alternatif pilihan tindakan. Keputusan berkaitan dengan penentuan cara tindakan yang akan dipilih. Kriteria dalam pengambilan keputusan adalah optimasi. Keputusan diambil di antara pilihan-pilihan cara tindakan yang terbaik atau optimal berarti apabila layak atau memenuhi syarat dan mampu mencapai kriteria sasaran dari dilaksanakannya tindakan. Metode analisis optimasi dan keputusan berkaitan dengan masa kini dan masa depan. Metode analisis optimasi dan keputusan di bawah kondisi tidak pasti merupakan teknik yang membantu pengambilan keputusan dengan mengasumsikan bahwa kondisi yang akan datang tidak diketahui sama sekali. Tidak ada fungsi kepadatan probabilitas yang dijamin. Fungsi probabilitas tidak diketahui atau tidak dapat ditentukan dan ketidakpastian menyatakan ketidaktahuan sama sekali tentang persoalan. Dalam pengambilan keputusan ini mengasumsikan bahwa pengambilan keputusan tidak mempunyai intelijen oponen, yang artinya lawan berpikir untuk sesuatu yang sama. Terdapat beberapa kriteria yaitu kriteria Laplace. Dalam kriteria ini terdapat beberapa kondisi yang mempunyai kemungkinan terjadi sama sehingga akan dipilih tindakan yang memberikan hasil yang diharapkan sebesar terkait dengan nilai manfaat dan terkecil terkait nilai kerugian. Kriteria minimax maksimin. Kriteria ini yang paling konservatif karena didasarkan pada pemikiran bahwa yang terbaik dari kondisi terburuk yang mungkin terjadi. Kriteria minimax regret. Kriteria ini menutupi kekurangan kriteria sebelumnya yang sangat konservatif sehingga dapat menghasilkan penyesalan. Kriteria ini mempertimbangkan penyesalan dalam pengambilan keputusannya sehingga membentuk matrik baru yang disebut matrik penyesalan. Kriteria Horowitz. Kriteria ini menunjukkan suatu rentang sikap antara yang paling optimis dan pesimis dengan rentang. Kriteria ini merupakan keseimbangan antara ekstrim pesimis dan ekstrim optimis dilakukan dengan pembuatan atas dua kondisi, masing-masing alfa dan 1 min alfa, di mana 0 kurang atau sama dengan alfa, alfa kurang atau sama dengan 1. Metode analisis optimasi dan keputusan di bawah kondisi risiko merupakan teknik yang membantu pengambilan keputusan dengan mengasumsikan bahwa derajat ketidaktahuan diungkapkan dalam fungsi probabilitas, yaitu dalam nilai variabel random, sedangkan numerik pasti tidak diketahui, tetapi dapat diwakili dengan fungsi probabilitas. Keputusan di bawah kondisi risiko selalu didasarkan pada salah satu dari kriteria expected value, kombinasi expected value dan variansi tingkat aspirasi yang diketahui atau kejadian yang paling mungkin dari suatu keadaan yang akan datang. Kriteria expected value, nilai yang diharapkan. Kriteria expected value dapat diungkapkan dalam bentuk nilai uang, sehingga tidak disarankan sebagai satu-satunya kriteria untuk mencapai keputusan yang hanya sebagai panduan, dan keputusan akhir dibuat dengan mempertimbangkan sebuah faktor penting yang mempengaruhi sikap pengambilan keputusan terhadap utilitas uang. Utilitas sehingga tidak perlu secara langsung proporsional dengan nilai uang dan dapat diungkapkan berkenaan dengan tambahan kendala yang mencerminkan perilaku pengambilan keputusan. Kriteria ini melakukan ekspektasi secara tidak langsung yang menyatakan bahwa keputusan yang sama sebaiknya diulang berkali-kali sebelum merealisasikan nilai bersih yang dihitung dari rumus ekspektasi. Kriteria expected value variance. Kriteria expected value yang dengan mempertimbangkan variansi digunakan apabila Z merupakan variabel random dengan variansi. Rata-rata Z sampel mempunyai varians per akar N, dengan N sebagai ukuran sampel. Begitu variansi menjadi kecil, maka variansi dari Z juga menjadi kecil dan probabilitas Z mendekati E menjadi besar. Hal ini berarti ada keuntungan untuk mengembangkan suatu kriteria yang memaksimalkan expected profit dan secara bersama juga meminimalkan variansi profit. Pohon keputusan. Suatu representasi grafis dari persoalan dapat dibuat dengan menggunakan suatu
pohon keputusan yang berguna untuk mempermudah proses pembuatan keputusan. Pohon keputusan berbeda dari metode sebelumnya yang menunjukkan kriteria keputusan untuk mengevaluasi pilihan satu tahap. Maksudnya tidak ada keputusan masa depan yang tergantung pada keputusan yang diambil sekarang, sehingga ada persoalan yang perlu diselesaikan dengan proses pengambilan keputusan banyak tahap, yaitu keputusan-keputusan tidak bebas, sehingga perlu dibuat secara bersambung. Data pohon keputusan harus mengandung probabilitas, dikaitkan dengan cabang yang berasal dari peluang kejadian, hasil dikaitkan dengan alternatif yang berbeda dari persoalan, nilai investasi, di mana evaluasi alternatif didasarkan pada penggunaan kriteria expected value. Gambaran persoalan yang dapat diselesaikan dengan poin keputusan adalah persoalan di dalam menentukan mana yang lebih memberikan manfaat maksimal antara pilihan satu tindakan saja dengan pilihan tindakan lain yang diikuti. Pemilihan melanjutkan tindakan ini atau disambungkan dengan tindakan yang lain lagi. Konsep dan prinsip dasar metode analisis, optimasi, dan keputusan di bawah kondisi pasti. Deterministik, di mana semua parameter model dianggap diketahui dengan pasti. Kondisi ini jarang dalam dunia nyata, sehingga linear programming mengkompensasikan dengan analisis post-optimal dan parametrik yang sistematis, yang memungkinkan mengambil keputusan untuk menguji sensitivitas solusi optimal yang statis untuk perubahan yang kontinu atau discrete dalam parameter model dan teknik tambahan untuk menambah suatu dimensi dinamis pasca sifat solusi. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah dengan memberikan ringkasan verbal dari persoalan. Contoh persoalan, daerah menginginkan tingkat investasi di bidang sarana transportasi dan sarana telekomunikasi agar memaksimalkan perekonomian daerah yang memenuhi kendala dana investasi. Permintaan pelayan kendala lingkungan. Variabel ingin menentukan dana investasi. 1. Y3 besar investasi di bidang transportasi. 2. Y2 besar investasi di bidang telekomunikasi. Sasaran memaksimalkan perekonomian daerah PDRB. Max Z sama dengan A1 Y1 ditambah A2 Y2. Setiap unit investasi menghasilkan A unit PDRB. Kendala. 1. Dana investasi Y1 ditambah Y lebih kurang DI. 2. Permintaan pelayanan. Setiap unit investasi menghasilkan P unit pelayanan. P1 Y1 ditambah P2 Y2 P. 3. Kualitas lingkungan. Setiap unit investasi menghasilkan satu dampak negatif lingkungan. I1 Y2 ditambah I2 Y2.